Pak Andi, ketika ini disampaikan dalam majelis PBB, presiden-presiden banyak negara menyampaikan masukannya dan pandangannya, kemudian juga menunggu apakah solusi ini akan diterima atau tidak tentang two-state solution. Di saat yang bersamaan, ketika sedang diproses, di Gaza sendiri pun ini masih ada serangan dari Zionis begitu yang disampaikan, hingga banyak sekali korban jiwa yang masih terjadi di sana. Lantas, dengan situasi seperti ini, apakah tetap masih efektif dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo? Ya, saya pikir tetap efektif, karena yang namanya perjuangan itu ada diplomasi, ada perang udara. Kalau kita berbicara tentang pendekatan untuk perang, kemudian strategi untuk menang, itu caranya banyak. Walaupun terjadi perang darat, terjadi intervensi, mungkin negara yang menyerang semakin memaksimalkan gerakannya. Tapi ini satu pesan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo di sidang PBB itu memberi respon. Kalau kita melihat reaksi dari negara-negara lain, kita akan melihat ke depannya bahwa seberapa banyak negara yang mendukung perdamaian ini untuk pemberian aksi ataupun kontribusi dari negara-negara lain akan ada forum-forum yang lain. Tidak berhenti di sini. Dan kita berharap bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang bebas aktif dan menyuarakan tentang perdamaian. Karena itu adalah amanat undang-undang. Saya pikir ini perlu kita dukung sebagai anak bangsa yang mengharapkan perdamaian di kedua negara. Kita semua sepakat ada perdamaian dan kita juga tidak ingin ada korban lagi, begitu Pak Andi ya. Saya ke Pak Prof. Aryawan kembali. Prof, yang menarik juga Presiden Donald Trump ini berulang kali membanggakan Amerika Serikat. Dan tak jarang dia menyindir PBB yang dengan gamblang loh, dia dengan statementnya Amerika lebih banyak berperan dalam menyelesaikan persoalan perang, tapi tidak ada PBB di sana, PBB tidak banyak terlibat. Apa maknanya nih, Prof? Iya, bahkan yang perlu di-underline memang Pak Presiden Trump itu kan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk receive Nobel Prize gitu kan ya. Nah itu jadi ini artinya memang kalau kita lihat kan karakter Trump ini kan very confidence, sangat confidence. Memang beliau itu smart dalam artian menguasai persoalan dan berani dalam mengemukakan pendapat. Artinya memang kalau kita melihat Trump itu, karena dia backgroundnya juga sebagai entrepreneur, kita harus melihat secara menyeluruh dari pandangannya Presiden Trump. Jadi memang beliau itu kan kalau kita lihat ingin sedikit dalam tanda kutip menyindir PBB atau United Nations, bahwa jangan cuman kami yang bergerak, Amerika, tetapi UN yang memiliki banyak lembaga instansi yang ada di dalamnya itu juga harus bergerak sehingga mempermudah tercapainya perdamaian dan keamanan dunia. Makanya Pak Presiden Trump itu kan juga menyampaikan ada 7 perang yang setidaknya dia sudah akhiri gitu kan. Dan sejak di zaman Trump itu ekonomi berubah, harga bensin turun dan sebagainya. Itulah Presiden Trump dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Memang ini agak berbeda stylenya dengan Pak Prabowo yang tidak menyerang banyak pihak. Beliau fokus saja kepada isu-isunya, yaitu perdamaian dan keamanan dunia, fokus kepada bagaimana perang itu menggugah hati semua pihak untuk ayo sama-sama untuk bisa kita menyelesaikan konflik ini. Artinya mudah-mudahan di sini saya lihat antara Presiden Trump dengan Prabowo memiliki satu kesamaan. Yang penting kan point of view-nya sama, bahwa mereka ingin end it atau mengakhiri perang. Sama seperti Rusia dengan Ukraina, Israel, Palestina di Gaza, dan mungkin banyak hal yang lain. Dan yang disinggung tuh bukan hanya ini aja sebetulnya. Jadi mengenai net zero emission, mengenai krisis energi, krisis iklim, dan bagaimana ini bisa diselesaikan semua. Ada isu-isu lainnya, lingkungan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ada paling tidak saya catat 8-10 isu yang menjadi isu besar di dunia, terutama krisis iklim. Ini yang perlu kita perhatikan dan saya rasa perlu diatensi oleh semua banyak negara. Demikian Pak Ida.
sindiran Trump ini bukan karena teleprompter mati atau eskalator mati ya, Prof ya? Itu poin awal. Poin awal beliau menyindir itu juga. Gara-gara itu jadi disindir ya. Baik, semoga ke depan setelah PBB ini, Majelis PBB ini bisa perdamaian lebih terbuka, solusi terbaik makin diberikan dan semua perdamaian dunia juga semakin terwujud. Terima kasih banyak Prof dan juga Pak Andi sudah bergabung. Nanti kita izin bisa berdialog kembali ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Yuda. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, ini Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo di markas PBB New York, Amerika Serikat. Menurut Titik, apa yang disampaikan Presiden ke-8 RI semakin menegaskan sikap dan posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya situasi di Gaza. Bangsa-bangsa PBB Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Presiden Prabowo kemudian menggelar pertemuan dengan Bill Gates di New York, Amerika Serikat untuk menganugerahkan bintang jasa utama. Tanda kehormatan diberikan atas dedikasi Gates bagi kesejahteraan umat manusia. Di sela-sela kehadiran di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri bertemu dengan Bill Gates, pendiri Microsoft yang juga seorang filantropis. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama untuk Bill Gates. Penghargaan diberikan karena Gates berkomitmen pada sektor kesehatan, kemanusiaan, serta pendidikan. Menurut laporan Menteri Kesehatan, Bill Gates telah menggelontorkan bantuan mencapai 8 triliun rupiah untuk berbagai program kesehatan seperti pengembangan obat-obatan serta produksi vaksin. Sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia. Banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan dan juga tim kami dari Danantara
berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Turut mendampingi dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Bill Gates, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Danantara Rosan Roslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.